Perkenalkan, Christian, Christian. ya, anak dari Ibu Nani. Yuk kita tanya-tanya Christian, kebetulan dia free hari ini. Christian, pertanyaan pertama nih, apakah kamu pernah merasa berbeda dengan kebanyakan orang? Tidak, Tidak ya? semua orang berbeda. Tiap orang mempunyai kehidupan Oh, masing-masing. luar biasa, teman-teman. Nih yang terakhir ya, ada yang mau disampaikan nggak untuk Mama, Papa, dan Koko Yeka? Papa, Mama, dan Kokonya udah menjaga saya, udah membesarkan saya. Nah, sekarang kita ketemu nih sama Kokonya Christian. Boleh perkenalkan diri? Nama apa aja? Nama? Oke, nama saya Yohanes Kevin. Nama panggilannya Yeka. Oke, halo, aku panggil aja Yeka langsung ya. Ya. Yeka, apa kabar nih? Baik. Baik, makasih ya udah sempetin datang. Makasih juga. Yeka, aku mau tahu nih, apa sih perasaan Yeka pertama kali waktu tahu adiknya berkebutuhan khusus? Itu saya itu umur berapa ya? 8 kalau nggak salah. Atau umur 9 lah. Pokoknya dia didiagnosa itu umur 2 atau 3. Jadi kita beda 6 tahun. Jujur waktu itu keingetnya waktu itu ikut mereka ke dokter anak. Itu di Cempaka Putih ya kalau nggak salah. Ada dokter Gatot terkenal katanya. Ya jujur ya karena ngikut doang mereka masuk ke ruang dokter, dites, Christiannya disuruh main apa. Waktu itu ya karena dokter anak banyak mainan ya. Ya udah aku tinggal main doang sendiri. Tapi setelah dari dokter itu kok ngeliatnya kayak papa mama nangis gitu, sedih. Gitu. Pikir ada apa ini kan? Terus baru dikasih tahu sama papa mama itu waktu udah lebih tuaan kayak berapa bulan setelahnya lah gitu. Kalau dibilang adik kamu itu ada kebutuhan khusus itu autisme. Awalnya bingung itu apaan gitu kan ya. Kayak itu bisa sembuh nggak gitu. Ya papa mama bilang ya bisa gitu. Kapan sembuhnya gitu. Ya nggak tahu kapan gitu. Ya udah pikir waktu itu rasanya oh ya bisa sembuh ya. Ya udah ayo aja gitu kan. Mungkin kasih minum obat sebagainya sembuh. Gitu. Tapi makin tambah tahun umur 3, umur 4 kok apa ya? Kapan sembuhnya gitu kan ya. Otomatis pasti rasanya sedih ya. Kayak oh kayaknya pengen punya adik yang nggak cuma untuk diri sendiri karena memang kan punya adik pasti pengen teman main. Tapi kalau ngelihat dari sisi adiknya sendiri, ya mungkin dia struggle juga ya rasanya. Ya pasti ada rasa double sedihnya juga lah. Satu sedih sebagai kakak, kedua sedih kalau kita menempatkan diri ke dirinya, pasti dia nggak mau terlahir demikian. Ya, perasaan paling utama ya pasti sedih di sana. Tapi kedua ya pasti ada rasa apa ya? Syukur juga, karena syukurnya adalah tahun ke tahun itu memang perubahannya itu kelihatan lah istilahnya. Kayak bisa mulai main bola, waktu itu kita tiap tahun gitu piknik, ada resort di mana ya, di Banten kalau nggak salah waktu itu. Kita main bola seru juga gitu kan, main sama dia. Terus ternyata kan dia demen banget berenang. Jadi kalau dia ngeliat pantai, wah dia pasti nyelam gitu. Jadi ya seru aja karena aku sendiri memang demen berenang juga. Jadi berenang bareng dia. Tahun ke tahun mulai makin dewasa dia juga jadi lektor di gereja. Ya pasti rasanya bangga sekali. Iya, perkembangannya luar biasa Luar ya. biasa. Signifikan sekali. Iya. Jadi untuk YK di usia yang sangat muda, YK udah melihat kenyataan hidup dan harus itu. Ya kan pasti nggak gampang ya. Bantu mama papa juga jaga Dede. Sehari-hari apa yang YK lakukan untuk membantu mama papa dalam menghadapi Christian? Sehari-hari Pas ya. tantrum atau pas bantu mama was capek gitu. Kalau tantrum memang ya
mencoba ikut peluk juga. Mencoba ikut peluk. Tapi kalau dibilang hari-hari ya paling dulu kan dia kalau kita pulang sekolah, kalau dia belum pergi terapi, ya kan di rumah dulu. Jadi ya paling duduk aja coba main gitu. Walaupun awal-awalnya memang mainnya lumayan rough ya. Rough itu kasar ya istilahnya. Tapi ya karena main ya udah, memang mungkin mainannya kita begitu. Kita enjoy aja lah gitu. Terus apa lagi ya? Ya paling gitu sih, ngejagain aja. Duduk, main, jagain. Pas dia udah mulai SD kelas 4 atau 5, aku ajarin main PlayStation waktu itu. Butuh berapa lama untuk Christian bisa main PlayStation? Waktu itu kita main Crash Bandicoot. Itu ingat banget persis. Itu kayak Mario kan istilahnya, single player. Waktu itu cepet sih, jujur. Waktu itu kayak diajarin kontrolnya dong, ini buat loncat, ini buat smash untuk pukulnya. Jadi tangannya aku pegangin dulu, gini, ini caranya ya. Dia lihat jalan sendiri, oh dia bilang seru gitu. Terus oh kayaknya dia udah dapat nih, udah lepas. So sweet. Jadi bondingnya di situ ya. Jadi tambah deket, tambah seru. Ya Kak, tadi kan aku bicara tuh sama Mama, ngobrol. Mama mengutarakan harapan masa depan Mama terhadap YK untuk relation ke depannya atau bagaimana dengan Christian. YK sudah tahu. Sudah tahu. Lalu bagaimana tanggapan YK tentang harapan Mama? Dari segi finansial atau menjaga YK di masa depan? Kalau financial sih ya apa ya, namanya rezeki ya. Itu kalau memang ada tugas demikian ya pasti Tuhan kasih jalan lah. Gitu. Tapi kalau dibilang perasaan, ya memang rasanya itu lebih ke arah ke apa ya? Namanya kita dewasa itu, dunia ini kan kita selalu punya mindset itu harapannya orang itu normal ya. Dalam arti dia tumbuh kembang, jadi dewasa, dia bisa bekerja sendiri dan sebagainya, punya keluarga sendiri. Gitu. Jadi untuk tidak bisa melihat adik memiliki kehidupan demikian, pasti perasaannya tetap berat di situ. Ya, tapi ya ini ya keterbatasan manusia lah ya kita bilangnya. Jadi ya udah, ya saya itu paling tersentuh itu dari cerita Santo. Itu Santo Louis de Montfort di Prancis. Jadi dia itu mendirikan banyak sekolah, dia juga mendirikan banyak di Singapura namanya Boys Town namanya. Kayak semacam menampung cowok-cowok yang datang dari broken home. Dan di depannya itu yang di Singapura itu di Bukit Timah, di depannya itu dia ada patung besar sekali. Itu dari kisahnya itu ada seorang pria itu bawa adiknya yang lumpuh. Nah, jadi karena lumpuh itu dibawa kemana-mana sama kakaknya. Nah, terus orang-orang lewat pasti ngerasa kasihan dong ya. Tanya orang itu, aduh, hidupmu pasti berat sekali. Gitu. Kan istilahnya adiknya udah gede, hidupnya susah lah gitu. Dan jawaban orang itu adalah, dia itu tidak berat. Dia adalah adik saya. Jadi saya sangat terinspirasi dari situ karena ya pada akhirnya ya ini adik saya juga. Istilahnya saya dulu kecil itu pengen banget punya adik, istilahnya buat teman main gitu dan sebagainya. Dan memang doa saya terkabul gitu. Ada teman main dan di usia yang dewasa justru ya dia yang bantu saya juga malah. Luar biasa. Terima kasih kejujurannya. Yang terakhir saya mau aku mau tahu pesan-pesan apa yang mau YK sampaikan ke Christian. Pesannya.
Berapa kalau waktu nih? Christian nonton. Banyak soalnya. Christian di masa depan, Christian sekarang. Masa depan, sekarang. 2. 2 ya. Mungkin masa lalu, 3 Oke, sekali. 3 boleh. Christian untuk Christian yang masa lalu, terima kasih banyak udah jadi adik yang luar biasa fun, happy banget Koko bisa main sama Tian dalam setiap keterbatasannya, tapi Tian selalu penuh keceriaan, itu luar biasa sekali. Tuhan memberkati. Untuk Tian yang sekarang juga thank you banget udah mensupport Koko dalam doa-doa Tian, karena doa Tian itu sangat luar biasa berkatnya dalam kehidupan Koko. Nah, untuk di masa yang akan datang, Christian tetap thank you juga karena ya kamu adik Koko yang luar biasa. Di masa datang semoga kita bisa overseas trip terus karena Tian itu hobi banget trip ya, travelingnya. Semoga kita bisa travel around the world. Kita sempetin waktu deh karena sibuk banget sama setahun ini. Jadi ya most of all thank you banget Christian sebagai Koko bersyukur banget punya Tian. Wow, udah mau nangis. Luar biasa teman-teman. Yang saya bisa lihat dan simpulkan dari podcast kali ini ada 3 hal. Acceptance, menerima keadaan. Yang kedua harus melibatkan Tuhan. Dan love. Lalu saya mau memberi pesan terakhir, do the best and God will do the rest. Thank you. Amin.